Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru Indonesia. Saya akan melanjutkan part 2 dari solusi terhadap anak atau murid yang sering memaki di lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau apa yang saya lakukan adalah ketika murid memaki di lingkungan sekolah dan didengar langsung oleh guru, maka dendanya Rp1.000. Tetapi ketika murid memaki di lingkungan sekolah dan didengar oleh temannya, kemudian temannya melaporkan kepada guru, maka didenda satu kali makian itu Rp500. Nah, teman-teman para guru Indonesia, setelah dilaporkan oleh temannya atau didengar oleh guru, maka sanksi diberikan saat itu juga. Kalau misalnya dalam sehari dia memaki atau menggunakan kata-kata kasar 2 kali, maka kalau didengar langsung oleh guru, maka dia membayar Rp2.000. Tapi kalau didengar langsung oleh temannya, maka dia membayar Rp1.000, sebab hanya Rp500 satu kali makian. Tetapi bagaimana kalau bagi mereka yang tidak memiliki uang, maka dendanya atau sanksinya adalah mengumpul sampah atau menimbun kolam-kolam di sekitar sekolah. Kebetulan di sekolah saya itu ada pembangunan musala dan pondasinya itu belum ada timbunannya. Maka ketika anak-anak memaki, saya perintahkan untuk menggali tanah di tempat lain, lalu mereka mengisi pondasi yang kosong itu berdasarkan jumlah makian. Jadi kalau misalnya satu kali makian, maka sanksinya adalah 1 argo tanah untuk timbunan menimbun musola. Ini bagian dari memagari anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu, sekaligus mendidik anak untuk tetap mematuhi, mengedepankan etika dan mematuhi aturan sekolah. Etika itu penting. Anak-anak harus tetap hidup dengan keberadaban, harus beradab meskipun kompetensi dan pengetahuannya tinggi terkait dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman para guru Indonesia, apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak. Setiap anak yang memaki tadi, kita menugaskan 1 orang tata usaha untuk mencatat namanya sekaligus melakukan tally terhadap anak tersebut, murid tersebut. Jadi misalnya namanya Andika, contoh. Ketika dia memaki hari itu diberi 1 kali garis seperti perhitungan suara. Kemudian besok dia memaki lagi, beri garis, lalu dihitung. Jika jumlahnya 20 kali, maka orang tua harus diundang. Kita beritahu orang tua, kita undang secara resmi dan kita beritahu tentang aktivitas anak di sekolah, termasuk kita memberitahu kepada orang tuanya kelakuan atau tabiatnya di sekolah sering menggunakan kata-kata kasar. Jadi kalau belum sampai 20 kali makian, setelah diteli dihitung belum sampai, maka orang tua belum diundang. Nah, kapan orang tua akan diundang? Setelah minimal mencapai 20 kali atau lebih. Ini yang saya lakukan. Sejauh ini anak-anak berusaha untuk tidak sampai ke angka 10 menggunakan kata-kata kasar. Biasanya berhenti di angka 4 atau 5, sesudah itu orang lain lagi yang ditulis namanya. Kenapa harus ditulis? Supaya ini semacam aturan yang membuat anak-anak menjadi rasa takut terhadap sanksi yang harus dia terima. Saya kira termasuk hal positif yang kita lakukan agar anak-anak tetap berfokus bahwa rasa ketakutan itu sebetulnya penting juga, teman-teman sekalian. Kita kalau merasa takut, maka akan menjadi was-was, akan menjadi selalu siap dan berusaha untuk tidak terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau anak-anak sudah tidak merasa takut, maka tentu ketika mereka mendapat sanksi, dengan senang hati mereka lakukan dan akan berulang lagi untuk melakukan hal yang sama di lain kesempatan. Saya punya 1 kasus, teman-teman sekalian.
Ketika aturan tentang makian ini saya terapkan agar anak-anak tidak melanggar, ternyata ada satu orang anak yang datang menghubungi saya dan memberikan uang Rp2.000, menyampaikan kepada saya bahwa dia pengen memaki karena dibuat usil oleh teman-temannya. Jadi dia ingin membalas rasa kesalnya itu dengan memaki temannya, tetapi dia bayar dulu sebelum mengeluarkan kata makian. Ini luar biasa. Lantaran keinginannya untuk mengungkapkan rasa kesalnya lewat kata makian atau kata-kata kasar, maka dia bayar lebih dulu untuk menyampaikan kata-kata kasar itu kepada temannya. Padahal sejujurnya kita membuat aturan ini agar anak-anak memang selain tidak lagi terbiasa menggunakan kata-kata kemakian, juga mengurangi dosa. Yang kan kalau kita beri kebebasan seperti itu, anak-anak sudah terbiasa menyogok. Nah, ini kan kasus yang kedua, karena aturannya berada di lingkungan sekolah, jadi anak-anak ketika ingin memaki, mereka keluar dari pagar sekolah dan menyampaikan kata kesalnya atau rasa kesalnya atau rasa ingin memakinya di luar dari pagar sekolah. Saya pernah menegur, kok kamu memaki, kamu akan mendapat denda dan sebagainya. Mereka sampaikan, kan di luar sekolah. Nah, ini satu hal yang belum masuk dalam lingkaran sebagai aturan, karena kami mengaturnya itu hanya di lingkungan sekolah, di jam sekolah, ketika anak berada di sekolah, dan di luar dari sekolah tidak kami atur. Mungkin kedepannya akan kami atur lagi sepanjang dia berada di jam sekolah dan masih didengar oleh guru, mungkin aturannya seperti itu ke depannya. Nah, itu masih dalam kategori melakukan pelanggaran. Teman-teman, para guru Indonesia jangan berputus asa terhadap hal-hal yang kita temui di lapangan. Kita mengurus satu anak saja yang anak kandung kita sendiri itu kerepotan, apalagi mengurus para peserta didik. Akhir-akhir ini saya lebih senang menggunakan kata murid, mengikuti Mas Menteri menggunakan kata murid. Kita ikuti saja, sebetulnya sama saja, murid, peserta didik, anak didik, itu sama saja. Tapi kalau kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dikatakan peserta didik untuk menghilangkan kalau kata siswa semestinya harus ada siswi. Menurut beberapa dosen saya dulu menyampaikan begitu. Kata siswa itu kecenderungannya ke peserta didik putra, dan kata siswi itu kecenderungannya ke peserta didik putri. Maka diambil jalan tengah peserta didik, itu tidak melihat lagi dari jenis kelamin. Jadi kadang dalam video ini saya menggunakan istilah anak, menggunakan istilah murid, menggunakan istilah siswa, itu sebetulnya tujuannya sama, peserta didik. Jangan berputus asa teman-teman sekalian, teruslah memberi nasihat, memberi bimbingan kepada murid-murid kita, karena kita digaji, kita telah kita telah menentukan sikap untuk menjadi guru dan digaji berdasarkan hasil pekerjaan kita untuk memberikan nasihat kepada murid. Hari ini mungkin mereka tidak akan mendengar kata-kata kita, kadang apa yang kita sampaikan mereka tidak akan dengar, tapi yakinlah bahwa suatu saat mereka akan menyadari itu sebagai bekal ilmu pengetahuan demi generasi bangsa. Terima kasih. Semoga informasi ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan atau nutrisi tentang teknik-teknik mengantisipasi anak-anak di lingkungan sekolah. Terus berkarya, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.